Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Contoh penerapan RESTful API menggunakan Postman. Saya menggunakan contoh Raja Ongkir. Kita akan coba versi gratisnya dan mencoba mengkonsum data dari web service Raja Ongkir. Pertama, kita harus sign up atau daftar akun terlebih dahulu. Kita isi username, email, dan password, kemudian daftar. Kenapa kita harus mendaftar? Karena kita membutuhkan API key. Ketika pendaftaran berhasil, cek email, kemudian aktivasi akun. Setelah berhasil login, kita mendapatkan API key di menu API key. Teman-teman dapat melihat dokumen API di rajaongkir.com/dokumentasi. Pengujian RESTful API menggunakan aplikasi Postman. Postman merupakan tools yang dapat membantu developer atau QA dalam melakukan testing API. Silakan teman-teman download di postman.com/downloads, kemudian install. Jika sudah terinstall, silakan login. Login bisa menggunakan akun Gmail. Setelah berhasil login, kita bisa membuat workspace. Klik workspace, kemudian new workspace. Isi name, summary, dan visibility. Untuk contoh ini, saya membuat personal, kemudian create workspace. Dokumen API ini menjelaskan bagaimana kita merequest data provinsi yang terdaftar di Raja Ongkir. Dapat kita lihat metode get dengan URL api.rajaongkir.com/starter/province. Kita juga bisa lihat parameter yang dibutuhkan. Yang pertama, parameter key. Parameter key merupakan API key yang kita dapat ketika kita sudah mendaftar Raja Ongkir. Kemudian Android key atau iOS key itu tidak mandatory. Bisa kita kirim parameter tersebut ketika kita menggunakan mobile apps. Kemudian parameter ID juga tidak wajib ketika kita ingin menampilkan semua data provinsi. Parameter ID akan kita pakai ketika kita ingin mencari provinsi tertentu menggunakan ID tertentu. Request data semua provinsi yang terdaftar pada Raja Ongkir di Postman. Yang pertama, kita pastikan metode sesuai dengan dokumen. Untuk menampilkan data provinsi, kita menggunakan metode get. Kemudian, dipastikan URL-nya sesuai dengan dokumen. Lalu, masukkan API key pada authorization. Kemudian kosongkan parameter karena kita ingin menampilkan semua data provinsi. Kemudian kita klik send. Maka akan tampil respons sebagai berikut. Bisa kita lihat status respon 200 yang mengartikan bahwa request kita berhasil. Bisa kita lihat dari gambar, berhasil menampilkan result semua data provinsi yang terdiri dari ID provinsi dan nama provinsi. Kemudian kita merequest data provinsi berdasarkan ID provinsi. Pastikan metode sesuai dengan dokumen. Untuk menampilkan data provinsi, menggunakan get. URL-nya atau endpoint-nya kita masih sama dengan merequest data untuk semua provinsi. Jangan lupa memasukkan key atau API key pada authorization. Perbedaannya ketika kita ingin menampilkan provinsi berdasarkan ID provinsi, kita menambahkan parameter ID. Parameter ID merupakan ID provinsi dengan metode get. Kita bisa menambahkan di parameter ID dengan value 5. Ketika kita send, akan mendapatkan status 200 yang menandakan bahwa responnya berhasil. Hasil dari ID Provinsi 5 yaitu Yogyakarta. Kemudian kita akan merequest data city berdasarkan ID provinsi tertentu. Dokumen API ini menjelaskan bagaimana kita merequest data city atau kota berdasarkan provinsi yang terdaftar di Raja Ongkir. Di sini ada metode get, kemudian URL atau endpoint-nya api.rajaongkir.com/starter/city. Dengan parameter yang pertama, parameter key yang merupakan API key. Kemudian ada Android key dan iOS key untuk mengidentifikasikan jika kita menggunakan mobile apps. Lalu menggunakan parameter ID menggunakan metode get yang merupakan ID kota. Kemudian parameter province menggunakan metode get yang merupakan ID provinsi, di mana ID dan province tidak mandatory. Kita dapat menampilkan semua data city tanpa harus mengisi parameter ID dan provinsi. Tetapi, ketika kita ingin menampilkan data city berdasarkan province, kita wajib memasukkan parameter province. Selain parameter key yang dimasukkan di authorization, kita juga memasukkan province, karena kita akan merequest data city berdasarkan province. Parameter kita isi province, kemudian value kita isi ID provinsi.
Ketika diproses, kita akan mendapatkan respon kota berdasarkan ID Provinsi 5, yaitu Yogyakarta, di mana Raja Ongkir akan merespon balik mengirimkan data City ID, Province ID, nama provinsi, tipe, city name, dan postal code. Request data cost berdasarkan provinsi atau kota tertentu. Dokumen API ini menjelaskan bagaimana kita merequest data cost berdasarkan kota atau provinsi tertentu. Untuk mendapatkan data cost berdasarkan provinsi atau kota tertentu, kita dapat menggunakan request dengan metode POST dengan URL api.rajaongkir.com/starter/cost dengan request parameter key yang merupakan API key, lalu ada parameter origin, destination, wake, dan kurir. Origin menyatakan ID kota atau kabupaten asal. Destination merupakan ID kota atau kabupaten tujuan. Wake merupakan berat kiriman. Kurir merupakan kode kurir, JNE, pos, atau tiki. Karena Raja Ongkir memiliki banyak kurir di dalamnya. Sayangnya saat video ini dibuat dan dipublish, saat request cost sesuai dengan dokumen mendapatkan respon error. Jadi tidak bisa saya contohkan request biaya pengiriman di Raja Ongkir.